Shalom Elohimers, salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan seberapa kita yang sudah hadir saat ini, kita mau siapkan hati kita mau tinggikan Tuhan. Dia layak kita sembah, Dia layak kita agungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa syukur kami kepadamu Tuhan. Kami bawa pujian kami kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari bawa ucapan syukurmu kepada Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang mengasihi setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh, haleluya. Haleluya. Sembah Dia, muliakan namanya. Dia layak kita sembah. Dia yang layak terima pujian kita. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami sembah. Tuhan, Engkau layak Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan, sebab Kau yang layak Tuhan, sebab Kau layak. Amin. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Glory, haleluya. Amin, amin. Sebab Kau layak terima pujian. Haleluya. Engkau yang layak Tuhan. Amin, haleluya. Yes Tuhan, layak akan segala, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Oh,
Haleluya. Amin. Raja di atas segala. Lebih tinggi lagi. Naikkan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Haleluya. Pujian, sebab Kau layak terima pujian. Kau layak, haleluya. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Lebih tinggi lagi katakan, sebab Kau layak Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Haleluya. Kami agungkan Engkau, ya Yesus, Raja Dia. Sekali lagi katakan, sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Haleluya. Engkau layak. Amin, amin, amin Tuhan. Raja di atas segala raja, atas segala raja. Engkau layak Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Kau yang layak. Engkau yang layak Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus, Engkau melayang-layang di setiap kehidupan kami. Engkau melayang-layang di tempat ini. Engkau menjamah setiap hati kami. Glory haleluya. Glory haleluya. Berkaryalah Engkau lebih lagi. Kami buka hati kami. Haleluya. Oh Tuhan, kami bebaskan hati kami, roh kami Tuhan, memuliakan nama-Mu Yesus. Amin, 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 amin. We worship you Lord Jesus. Oh haleluya. Hosana bagi-Mu ya Tuhan. Hosana bagi nama-Mu ya Yesus. Hosana bagi nama-Mu ya Yesus. Kami agungkan Engkau ya Tuhan. Engkau layak Tuhan. Engkau layak terima pujian. Engkau yang layak kami agungkan ya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, cinta-Mu atas kami Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu. Kami bawa pujian kami. Kami bawa hati kami menyembah Engkau. Kami bawa hati kami memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau ada bagi kami Tuhan. Dan Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Yang rindu akan Engkau ya Tuhan. Yang rindu akan pribadi-Mu ya Tuhan. Engkau melawat setiap kami yang ada saat ini Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan, siapapun Tuhan yang akan mengikuti ibadah ini Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Kami menikmati pribadi-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya urapan-Mu ada bagi setiap kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap beribadah kepadamu Tuhan. Kami siap mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Shalom, puji Tuhan. Kita percaya hari ini kita kembali mau diisi lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita kembali mau memuji nama Tuhan. Semua jemaat yang ada di rumah, yang online maupun di tempat ini, saya undang sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama katakan, Engkau Allah kami yang perkasa Tuhan. Dia Allah yang telah memberikan kuasa bagi kita, amin. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan, Allah kami yang berkuasa dan hebat. Oh yeah, haleluya. Mari sama-sama katakan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Amin. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau Raja kami Tuhan. Oh, haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh. Amin. Di bawah kaki. Dan ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan dengan iman, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Dengan iman kami mau katakan, dengan iman Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman hanya di dalam nama-Mu. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang layak terima segala pujian dan sembahan kami. Haleluya. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri sorak-sorai bagi Tuhan yang hebat. Haleluya. Haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara.
Kita percaya bahwa kekuatan Allah ada di dalam Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita rasakan hingga saat pagi hari ini kita boleh menikmati. Pagi hari ini kita menyembah Tuhan. Kita membawa hidup kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Haleluya Tuhan. Kami menikmati Tuhan kasih-Mu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Kami masuk hadirat. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari sama-sama kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan. Kau yang sanggup pulihkan keadaan. Oh haleluya. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa,
layak dipuji, layak disembah. Kami mau terus rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Roh Kudus jamah kami. Roh Kudus penuhi kami. Kami percaya Engkau bekerja pagi hari ini. Dimanapun kami berada, Roh Kudus, Engkau menjamah. Engkau mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku renang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Katakan Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Mari jemaat kita semua bangkit berdiri, haleluya. Jiwaku tenang bersama-Mu
Haleluya. Semua yang sudah diberkati katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan duduk. Saya percaya sekali bahwa Tuhan selalu ada menyertai saya dengan saudara. Saya akan mendasari pemberian saudara hari ini dengan kebenaran firman. Dan firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal yang ke-24 ayat yang ke-8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Bapak Ibu, bicara tentang perjanjian darah itu adalah sesuatu yang kadang-kadang mungkin kita berpikir kenapa sih kita harus, kalau kita lihat dari bangsa Israel kalau mau memberikan sesuatu kepada Tuhan selalu diawali dengan percikan darah. Bapak Ibu, semua berawal dari ketika kejatuhan manusia pada mulanya di Taman Eden. Karena ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka itu mereka harus membayarnya dengan sebuah nyawa. Tuhan katakan, ketika engkau memakan buah itu, matilah. Sebab itu Bapak Ibu, dari mulai perjanjian lama kita lihat bangsa Israel ketika akan memberi kepada Tuhan, memberikan korban, apapun yang mereka lakukan supaya semuanya berkenan di hadapan Tuhan harus melalui sebuah darah yang terpercik. Tapi kita bersyukur sekali kita ada di zaman anugerah. Tuhan Yesus sudah menyempurnakan semuanya. Sebab itu Bapak Ibu, supaya apa yang kita lakukan kepada Tuhan berkenan kepada Tuhan, maka sekarang kita juga harus melakukannya dengan sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan di kayu salib. Kalau percikan darah dilakukan oleh bangsa Israel, maka untuk kita harus hidup benar-benar taat kepada Tuhan Yesus. Sebab itu Bapak Ibu, lakukan segala sesuatu di dalam Tuhan. Artinya dengan hidup taat kepada Tuhan, maka apapun ibadah kita, persembahan kita akan berkenan kepada Tuhan. Kalau saya dengan Bapak Ibu mendasarinya di dalam Tuhan Yesus dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu bisa memberikan korban persembahan saudara melalui beberapa media yang sudah ditampilkan di media. Dan saya percaya sekali Bapak Ibu, setiap apapun yang kita tabur, ya, gereja Tuhan membutuhkan untuk kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya yakin Bapak Ibu, Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Puji Tuhan. Dan saatnya juga kita akan membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Sebab itu mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya Tuhan setiap apa yang kami taburkan, setiap apa yang kami korbankan di hadapan-Mu. Jika kami lakukan dengan hidup yang taat kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan, maka semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Hari ini juga Tuhan, kami rindu hidup kami benar-benar berkenan kepada Engkau. Sebab itu urapi hamba-Mu dan berfirmanlah bagi kami semua. Tidak henti-hentinya Tuhan, di tengah kondisi yang belum membaik ini, kami tetap Tuhan punya iman yang besar kepada Engkau. Sebab bersama dengan Tuhan kami akan melihat masa depan yang baik. Bersama dengan Tuhan hidup kami ini aman di dalam Engkau. Sebab itu Tuhan kami siapkan tanah hati yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Dan hamba percaya Tuhan, Engkau melihat kerinduan hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Semua yang siap diberkati oleh firman Tuhan katakan amin. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Selamat kita kembali berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun kita melaksanakan ibadah ini secara daring, secara online, tapi Tuhan ada di rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Buat Bapak Ibu yang merayakan Imlek, ya puji Tuhan. Saya tidak lupa mengucapkan selamat bagi saudara Gongsi Facai. Wah, haleluya, puji Tuhan saudara. Ya, mari kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab Rut. Ya, kita sudah melihat minggu lalu
Rut pasal 1 ayat 1 sampai 6. Sekarang kita teruskan pembacaan kita mulai ayat 6 sampai akhir pasal 1. Rut pasal 1 ayat 6 saya bacakan. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, sebab yang kamu tunjukkan seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula lah mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya, ia minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situlah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Jangan sebut aku Naomi." By the way, saudara, arti nama Naomi ini bagus. Artinya pleasantness dalam bahasa Inggris atau menyenangkan. Jadi Naomi bilang, "Jangan sebut aku Naomi, sebut aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi tentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Ini hari tepat kalau nggak salah Valentine ya. Valentine dirayakan oleh anak-anak muda, oleh orang-orang dalam dunia ini, hari kasih sayang, hari Valentine. Saudara, kira-kira cocok juga sebab Rut menemukan Valentine-nya. Rut menemukan cinta kasihnya, saudara. Justru waktu dia pergi ke tanah Bethlehem Yehuda. Saudara, Valentine kita yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Saudara, itu yang kita cari. Itu yang kita kejar. Di dalam dia, di tanah Bethlehem Yehuda, kita mendapatkan kasih yang penuh. Kasih yang baru seperti yang dialami oleh Rut. Jangan pergi kemana-mana. Amin. Nah, mari kita lihat lagi. Saya ulangi sedikit Bapak Ibu. Kisah dalam kitab Rut adalah kitab sejarah atau kisah sejarah yang bukan isapan jempol ini. Ya, ini satu kisah kasih yang begitu indah, saudara. Ya,
ada sejarah di dalamnya yang benar-benar terjadi, ya. Dan saya ingatkan kembali bahwa setiap kisah di dalam Alkitab itu ditulis di dalamnya ada nilai profetik. Artinya kita bisa belajar. Itu kisah juga untuk menjadi pelajaran tentang jalan-jalan Tuhan buat kita orang yang hidup di zaman akhir ini. Kita orang-orang percaya. Ya, kita ingat bagaimana Elimelech, kepala rumah tangga ini bermigrasi dari Bethlehem Yehuda di tanah Israel ke Moab untuk mencari tempat yang baru. Untuk mencari timing, kesempatan yang baru. Kenapa? Karena di Israel lagi ada kelaparan. Nah, jangan salah, kelaparan itu terjadi kata kitab Ulangan karena Israel meninggalkan Tuhan. Ya kan? Kelaparan terjadi disebabkan kesalahan Israel sendiri. Israel meninggalkan Tuhan dan memilih untuk menyembah berhala-berhala dari bangsa-bangsa di sekitar atau di dalam tanah Kanaan pada saat itu. Termasuk bangsa Moab dengan penyembahan yang menjijikkan dari dewa Moloch, dewa Molech dan Baal dan seterusnya, saudara. Yang maksud Elimelech bagus saja. Maksud Elimelech mencari kehidupan di Moab. Tapi yang dialami adalah malah kematian dirinya dan bukan cuma dirinya. 2 anaknya ke bawah juga. Katut mati juga, saudara. Mahlon dan Kilion. Nah, kita baca tadi bahwa setelah 10 tahun di tanah Moab, 10 tahun penuh penderitaan. Naomi istri Elimelech mendengar, ini suaminya sudah mati. 2 anak laki-lakinya juga sudah mati. Setelah 10 tahun, maka Naomi mendengar bahwa Tuhan, garis bawah ini, Tuhan sudah memperhatikan kembali umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ini satu ayat yang saya senang dengan ungkapan ayat ini, saudara. Ya, ayat ini yang membuat Naomi berkemas kembali pulang ke tanah Yehuda. Saya senang dengan ungkapan ini. Tuhan sudah memperhatikan umatnya. Tuhan gak lupa kok sama umatnya. Tapi umat yang di mana dulu? Bahasa Inggris pakai istilah, ya. Tuhan telah visited his people. Saya cari-cari kamus, visited itu artinya melawat. Ada lawatan Tuhan kembali di tanah Bethlehem Yehuda di Israel. Cara Tuhan melawat adalah dengan memberikan mereka makanan. Nah, kata makanan dalam bahasa Inggris bread, roti, puji Tuhan. Jadi Naomi mendengar berita yang gembira ini, tidak ada alasan untuk dia tetap tinggal di Moab. Tidak ada alasan, saudara. Ya, itulah sebabnya dia berkemas dan dia menggerakkan kakinya. Mengadakan perjalanan cukup jauh untuk kembali ke kampung halamannya. Karena Tuhan sudah memvisit, melawat kembali umatnya bukan di Moab. Moab bukan umat Tuhan. Lawatan Tuhan, ingat ini, selalu akan jadi di boundaries. Di dalam batas-batas tanah perjanjian, tanah warisan kita, yaitulah Israel. Kita nggak bicara Israel jasmani, jangan, saya nggak berpolitik ya. Kita sedang mempelajari arti rohani itu dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi pelajarannya begini Bapak Ibu. Jangan tinggalkan dong tanah warisan. Biar bagaimanapun saudara. Jangan tinggalkan itu kampung halaman. Jangan tinggalkan tanah warisan. Kalau enggak, nasib kita sama dengan Elimelech. Kalau enggak, kita tidak akan mengalami visitasi dari Tuhan. Sebab visitasi Tuhan hanya terjadi dalam ruang lingkup tanah perjanjian. Kita tidak akan mengalami lawatan dari Tuhan pada waktunya. Sebab lawatan Tuhan hanya ada sekali lagi di tanah perjanjian, bukan di Moab. Jadi Naomi berkata, aku akan kembali pulang ke kampung halamanku. Dan perhatikan, dia punya 2 anak mantu yang wanita. Kedua anak mantu Naomi yaitu Ruth dan Orpa. Sebenarnya kalau kita pakai nalar Bapak Ibu, buat mereka berdua nggak ada alasan, ya, nggak ada alasan atau nggak ada dasar untuk ikut Naomi. Ya kalau mau pakai otak sih, nggak ada dasar, nggak ada alasan untuk ikut mama mertuanya. Kenapa, saudara? Alasan satu-satunya, ya bagi pengertian kita, alasan satu-satunya bagi Ruth dan Orpa untuk tetap terikat bersama Naomi, kalau suami mereka masih hidup.
Tapi ini kan suami mereka, anak-anak Naomi itu udah mati. Secara legal, mereka udah gak punya hubungan sebenarnya secara legal, saudara ya. Dengan Naomi. Sebab suami-suami mereka, anak Naomi sudah mati. Bagi Naomi, juga kalau kita pikir untuk pulang ke Bethlehem, dalam posisi dia udah gak punya suami, dia janda, saudara. Janda, bukan janda kaya nih, saudara. Janda miskin, gak punya apa-apa, saudara. Pulang ke tanah Bethlehem juga berisiko. Karena seorang wanita tanpa suami, tanpa perlindungan, berarti, apalagi almarhum suaminya itu, mati gak meninggalkan apa-apa. Gak meninggalkan warisan. Naomi pulang kembali ke tanah Bethlehem itu gak punya warisan. Saya pikir, saya sudah katakan bahwa tanah warisan itu udah dilego. Udah dijual sama kepala rumah tangga ini, gundul sudah. Mereka pergi dan habis semua untuk ongkos perjalanan, untuk hidup di tanah Moab. Apa yang mereka temukan di sana? Kematian. Sekarang mau pulang, gak ada apa-apa. Jadi kalau kita mau pakai pikir nalar juga, saudara, sebenarnya ada risiko buat Naomi pulang. Sebab dia tidak lagi perlindungan seorang suami, dan pergi ke tanah Bethlehem, warisannya juga udah gak ada. Tanah warisan itu sudah dijual, nanti kita akan lihat dalam pasal-pasal selanjutnya. Ya, jadi untuk apa pulang kalau begitu? Karena nalarnya begitu, untuk apa pulang? Tapi saya pikir begini, minimal Naomi pulang itu dia pulang ke kampung halamannya, jadi masih ada di sekitar keluarga, ya kan? Keluarga-keluarga dekatnya kan masih ada di kampung halamannya di Bethlehem Yehuda, ya. Apalagi Naomi sudah mendengar, ya, Bethlehem tidak kekurangan, sudah kelimpahan, ada makanan karena lawatan Tuhan. Jadi itulah yang membuat juga Naomi berangkat pulang ke Bethlehem Yehuda, kampung halamannya. Nah, yang menarik kalau kita lihat di ayat 8. Di ayat 8, Bapak Ibu, dikatakan bahwa dalam perjalanan ke Bethlehem Yehuda, maka kita perhatikan ya, dua anak mantunya ini gak langsung pulang loh. Orpa tuh gak langsung pulang. Orpa bersama dengan Ruth sama-sama ikut Naomi sampai berapa lama di dalam perjalanan menuju Bethlehem Yehuda. Bertiga wanita ini sama-sama bergerak menuju ke Bethlehem Yehuda. Tapi di ayat 8, Naomi mulai berpikir. Nah, pikirannya sih bagus, pikirannya baik. Jadi Naomi di ayat 8 berpaling kepada dua anak mantunya yang melok dia. Naomi pergi, ngapain kamu melok? Mungkin akhirnya si Naomi kan sudah tua, dia berpengalaman, dia tahu, wah jangan-jangan dua anak mantu ex anak mantuku ini sungkan. Gitu loh. Aku kan gini-gini adalah mama mertuanya. Tapi kan sekarang secara legal sudah gak punya hubungan. Jadi Naomi mempunyai pikiran yang baik, ya makanya dia suruh pulang aja, pulanglah, ya. Aku nggak mau nahan kamu, jadi dirilis, dilepaskan oleh Naomi kedua anak mantunya ini, ya. Sebab Naomi mengerti masyarakat zaman dahulu adalah masyarakat yang parental, masyarakat yang begini, yang menghormati orang tua. Jadi Naomi berpikir dua menantunya itu ikut ke Bethlehem karena mau menghormati dia. Ya, mereka sungkan, ini orang tua. Gitu-gitu Naomi kan ibu mertua mereka. Walaupun memang sekarang sudah bukan lagi, sebab ikatan hubungan itu kan sudah putus secara hukum. Jadi itulah sebabnya Naomi di ayat 8 berpaling kepada dua perempuan yang ikut mereka ini, ikut Naomi. Ya, dan berkata kepada mereka, kalian ngapain ikut aku? Udahlah, gak usah khawatirkan aku, pulang aja. Pulang saja ke rumah ibu kalian masing-masing. Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu sudah tunjukkan kepada kedua anakku yang sudah mati dan kepada diriku selama ini. Jadi bagus dan pemikiran Naomi yang cukup logis. Dia mau melepaskan anak-anaknya, gak usah rasa berhutang budi, mentang-mentang dialah ex ibu mertuanya. Tapi kan ya anakku sudah mati, kamu ngapain ikut aku lagi? Ya logis saja cara berpikirnya, disuruh pulang. Kalian pulanglah. Dan Tuhan kiranya memberikan kalian, nah, kalau baca ayat selanjutnya, doa Naomi, Tuhan kiranya memberikan kalian pernaungan di bawah suami yang baru. Mereka kan janda masih muda, saudara. Nggak kayak Naomi udah janda tua, saudara. Ya, masih muda, jadi
Ya mereka perlu pernaungan seorang suami kan. Mau ikut aku. Dibilang, aku apa bisa punya anak langsung malam hari ini, kemudian nunggu sampai besar, kemudian kamu kawin dengan aku. Nggak mungkin tuh, nggak logis. Jadi aku juga ngerti, pulang aja, kamu ke kampung halaman masing-masing. Ya aku tahu kamu masih muda, perlu naungan kesejahteraan seorang pria, seorang laki-laki. Jadi kan logis. Nggak heran saudara, waktu Naomi merilis mereka, Orpa yang tadinya ikut, mulai mikir juga, iya ya. Orpa juga pakai nalar. Kalau gua ikut Naomi, aku mau ngapain di sana? Ini negeri-negeri yang aku tidak tahu, belum kenal, dan mereka punya Tuhan yang lain, dan peraturannya, hukumannya juga berbeda dengan kami orang Moab. Makanya Orpa itu pakai nalar, ya. Jadi dia pikir begini, kalau aku ikut Naomi, nggak jelas masa depanku. Jadi dia kembali ke Moab. Dan tindakannya untuk kembali ke Moab, ya masuk akal. Ikut Naomi itu dalam hitung-hitungannya, dalam kalkulasi dia. Nggak ada masa depan. Tapi bagaimana dengan Rut? Ini saya membahas ini supaya saudara bisa mengerti hebatnya Rut ini. Dan Rut menggambarkan kita. Umat Tuhan yang punya komitmen. Kenyataannya Rut beda dengan Orpa. Dia nggak mau, walaupun masuk akal kalau dia pulang. Saudara, dia ambil komitmen untuk ikut dengan Naomi ke satu tempat, a new place. Satu tempat yang baru, ke satu masa yang baru buat dia. Tempat dan masa yang baru buat Rut, dimulai di Bethlehem. Tapi itu didahului dengan sebuah komitmen. Dan jangan salah saudara, untuk Rut mau ikut Naomi pergi ke tanah Israel, sekali lagi ini tanah asing buat Rut. Ya, ini tanah asing dengan hukum-hukum yang juga berbeda. Maka itu kalau Rut mengambil keputusan ikut Naomi, itu satu keputusan yang besar. Yang beresiko, yang besar, bukan ecek-ecek. Sebab di Israel, saya bilang ya, di Israel, di Bethlehem, nggak ada warisan untuk Rut. Dia nggak punya suami, apalagi saudara, orang Israel kan diatur oleh Taurat. Nggak boleh kawin dengan orang Moab. 7 turunan orang Moab itu dikutuk. Nggak boleh ada hubungan dengan orang. Kalau mau hitung-hitungan kayak begini, waduh. Tapi kenapa Rut tetap ambil sikap, aku mau ikut engkau, Tuhanmu adalah Tuhanku, bangsamu adalah bangsa. Ini komitmen yang, ini satu keputusan dan komitmen yang besar. Rut itu orang asing bagi warga Israel. Jadi waktu Rut berkata kepada Naomi di ayat 16, coba kita baca pasal 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Kenapa saudara? Ada apa dengan Rut? Apa dia nggak punya otak? Saya pikir pasti ada sesuatu dalam Allah Israel yang dilihat oleh Rut yang gak sama dengan ilah-ilah Moab. Sehingga Rut mengambil keputusan nekat seperti itu. Saya gak tahu dari mana Rut bisa mengenal sedikit tentang Allahnya Israel. Apa mungkin si Naomi sempat cerita atau suaminya mereka juga sempat cerita kepada istri-istri mereka. Rut? Saya gak tahu. Tapi pasti ada sesuatu dari Allah Yehova Israel yang membuat Rut nekat mengambil keputusan. Mungkin dia banding dengan ilah-ilah Moab yang mungkin ratusan tapi ngeri-ngeri semua kayak begitu saudara. Alkitab katakan Rut tetap berpaut padanya. Kepada Naomi. Kalau udah kayak gini Naomi udah gak bisa bikin apa-apa lagi. Ini Rut ini nekat. Rut ini bersikukuh. Akhirnya Naomi gak bisa ngomong lagi. Berdua janda ini meneruskan perjalanan ke Bethlehem Yehuda. Orpa nggak ikut. Ini pilihan sih, pilihan bebas, ya. Dan saya mau katakan kekristenan mengiring kepada Tuhan adalah pilihan. Nggak ada nada paksa di dalamnya. Rut sudah memilih jalan, Orpa sudah memilih jalannya sendiri, balik. Tapi Rut enggak. Jadi teringat surat lagu sekolah minggu. Di dalam dunia ada 2 jalan. Gimana?
lebar dan sempit, mana kau pilih? Mungkin jalan yang Rut pilih itu jalan sempit. Sepertinya kok kayak begini. Sepertinya nggak ada harapan di dalamnya. Lebih masuk akal gua ikut saja sama Rut. Di situ saya pulang ke kampung, saya pasti diterima, kawin lagi di sana. Masuk akal itu jalan lebar. Di sini kita lihat peran iman. Di sini kita lihat peran komitmen. Rut punya visi. Dia tahu Allah Israel ini Allah yang berbeda. Ya, saudara. Nah, kalau kita lihat selanjutnya waktu Naomi sampai ke Bethlehem, kita perhatikan ada sesuatu yang menarik juga di situ. Kalau kita lihat ayat 19, pasal 1 ayat 19b, ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Ayat 20, tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebut aku Naomi, sebut aku Mara, sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Coba dengar omongan Naomi di ayat 20, ayat 19b, 20, 21. Ya, dengarkan nadanya itu. Waktu orang-orang di kampung halamannya kan, oh ini si Naomi, arti nama Naomi pleasant, menyenangkan. Ya. Tapi sekarang dia katakan, aku udah kepahitan ini. Perhatikan, Naomi ini komplain. Naomi mengeluh soal keadaannya. Dia katakan, tangan Tuhan sudah menentang aku. Tuhan sudah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ya, seakan-akan Naomi mau bilang begini, aku nih jadi korbannya Tuhan nih. Dia nyalahin dong, secara tidak langsung dia menyalahkan Tuhan, saudara. Ini manusia seringkali kita juga gitu, periksa diri dulu. Siapa suruh lu pergi ke Moab? Dan memang ya mau dikatakan dia korban keadaan, sebab yang ambil keputusan kan suaminya. Dia korban juga, saudara. Ya, tetapi siapa suruh memang pergi ke Moab? Dan perhatikan ada banyak kata aku. Itu Naomi. Aku dibegini, waktu aku pergi aku penuh. Sekarang lihatlah keadaanku. Tuhan melawan aku. Tuhan membuat aku pahit. Tangan Tuhan menekan aku. Perhatikan Nuh lagi. Naomi komplain. Saya nggak tahu Bapak Ibu. Mungkin ada di antara saudara yang merasa seperti Naomi. Merasa bahwa Tuhan sudah menjadikan hidupmu pahit. Dulunya aku nggak begini. Saya mau bilang, ya, walaupun Naomi seperti komplain sama Tuhan, tapi minimal Naomi pergi pulang ke Bethlehem. Itu satu tindakan yang bagus. Walaupun hatinya udah kepahitan, tapi dia mau masih pulang gitu loh. Dia masih mau kembali ke tempat, yaitu dia pulang balik ke tanah perjanjian Bethlehem Yahuda, itu tempat berkat. Walaupun dia ada protes sama Tuhan, aku dikorban. Tapi minimal saudara, jangan saudara komplain dan kabur keluar. Kita mungkin merasa ada tanda tanya, kenapa begini Tuhan. Tapi yang penting saudara pulang, saudara kembali ke tanah Bethlehem Yahuda. Itu tempat kita. Saudara mungkin merasa Tuhan gak adil kepada saudara. Naomi bilang, tangan Tuhan yang sudah bikin aku kayak begini. Aku pahit, dulu gak begini, aku ini pleasant, aku ini menyenangkan. Sekarang aku marah, aku pahit, jangan panggil lagi aku Naomi. Ya siapa suruh memang saudara pergi ke Moab. Siapa suruh pergi meninggalkan tanah warisan. Tapi ya sudahlah, oke lah. Yang penting Naomi sudah pulang kembali ke Bethlehem. Ke tempat di mana Tuhan mengikat perjanjian dengan umatnya. Tanah perjanjian. Kembali ke persekutuan dengan Tuhan di Bethlehem Yahuda. Itu penting untuk pulang. Sebab berkat hanya ada di tanah perjanjian. Nah kalau kita lihat Rut, Naomi harus banyak belajar dari Rut ini, anak mantunya. Rut, kalau dia pulang ke Moab, saya mau kasih tahu saudara, Moab bagi Rut itu berarti
berarti bisa dekat dengan family. Bagus dong. Moab bagi Ruth itu berarti dia bisa dekat dengan orang-orang yang familiar. Kenalan-kenalannya, keluarganya. Satu tempat yang familiar. Tapi kalau dia ambil keputusan untuk tinggalkan semuanya itu pergi ke Bethlehem, ini satu tempat yang baru bagi dia. Dia belum kenal, satu masa yang baru buat dia juga. Dan itu pelajaran buat kita. Saudara, biarlah kita mau seperti Ruth yang menginginkan sesuatu yang baru di dalam Tuhan Allahnya Israel. Sesuatu yang segar, baru ini new, saya mau ambil istilah segar. Dari Tuhan, sesuatu yang terbaik yang Tuhan punya, tapi di mana? Ya di tanah Kanaan. Bukan di tempat lain. Tuhan punya rancangannya untuk kehidupan saya dan saudara. Saya tahu Tuhan yang saya sembah mempunyai rancangan-rancangan, bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan-rancangan yang luar biasa, rancangan yang penuh kebahagiaan. Untuk masa depan yang luar biasa, itu Tuhan yang saya kenal. Yang kita sembah bersama-sama, saudara. Bukan rancangan kecelakaan yang dia punya. Nah, kalau kita ingat kembali Elimelech juga prinsipnya sama. Kepingin sesuatu yang baru. Kepingin satu tempat yang baru. Aku mau pindah ke Moab. Ke satu budaya yang baru. Saya harus move. Bergerak ke Moab. Kita akan berhasil di sana. Kenapa? Aku punya kebutuhan. Ya, ada kelaparan dalam tanda kutip. Kita lagi lapar di sini. Kalau terus tinggal di daerahnya di Bethlehem Yahuda, tanah perjanjian Tuhan, saya nggak bisa dipuaskan. Saudara. Saya nggak bisa puas kalau terus tinggal di Israel. No, kita pergi ke Moab, di situ ada kepuasan. Tapi kenyataannya, apa yang kelihatannya sebuah keberhasilan, jalan yang kelihatannya membawa kepada kehidupan, mendatangkan kepuasan, nyatanya kita lihat, malah membawa kepada kekosongan dan kematian, sebab Elimelech pilih jalannya sendiri. Nah, Bapak Ibu, saya juga mau bilang begini. Kita juga punya kebutuhan. Ada kebutuhan semacam kelaparan, dalam tanda kutip. Kita semua juga sebagai manusia mempunyai semacam keperluan. Bilang saja ini semacam kelaparan dalam tanda kutip. Masing-masing kita punya itu. Walaupun satu dengan yang lain beda-beda. Mungkin kebutuhan saya, kelaparan saya beda dengan kebutuhan dan kelaparan saudara. Tapi di dalam kita ini ada Elimelech. Pasti ada Elimelech loh dalam kita, jangan salah. Ya, kalau saya coba-coba melihat, saudara, tentang kebutuhan manusia itu, ada yang butuh atau lapar untuk kepuasan di dalam pekerjaan. Itu sebuah kebutuhan. Kepuasan di dalam pekerjaan. Kalau dia bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan, dia puas. Itu sebuah kebutuhan. Ada lagi orang butuh atau lapar untuk sebuah penerimaan. Dia kepingin diterima. Kenapa? Sebab di rumah dia ditolak terus sama istrinya. Dia ditolak terus sama suaminya. Dan dia keluar, dia pengen cari penerimaan. Manusia kepingin diterima kan, saudara. Itu sebuah kebutuhan. Ya. Ada juga yang butuh atau lapar untuk ketersediaan sumber penghasilan. Ya, itu logis saja. Ketersediaan sumber penghasilan. Itu sebuah kebutuhan. Ada juga orang butuh atau lapar untuk hal-hal seksual. Ya, kita manusia, kita diciptakan dengan satu dorongan seksual, dan itu sebuah kebutuhan. Iya kan, saudara? Ada juga kebutuhan fisiologis, kebutuhan jasmani supaya tetap hidup, supaya tetap bisa survive. Itu sebuah kebutuhan. Kebutuhan untuk rasa aman. Butuh untuk keselamatan, ya kan? Butuh perlindungan, butuh keamanan keuangan. Saudara, butuh kesehatan. Kita semua butuh cinta kasih, ya kan? Kita juga butuh untuk kesuksesan dan keberhasilan. Untuk mendapat penghargaan dan pengakuan. Itu kebutuhan-kebutuhan, itu semacam kelaparan. Cuma begini, waktu kita mencari jawabannya di luar batas-batas warisan tanah perjanjian, jadi problem. Waktu kita mencari jawaban atas setiap
kelaparan itu yang ada. Kebutuhan kita carinya di luar batas-batas warisan tanah perjanjian kita, di luar kehidupan mengiring Kristus dengan nilai-nilai kerajaan di dalamnya. Kita akan kecelek satu saat seperti Elimelek. Kita akan kecewa, saudara. Saya mau bilang begini Bapak Ibu. Yesus Tuhan yang kita sembah mau supaya hidup kita bersukacita. Yang percaya katakan amin. Dia panggil kita bukan untuk membuat kita menderita, enggak. Tuhan punya rancangan untuk hidup kita dan dia mau supaya sukacita kita penuh. Itu dalam Injil Yohanes. Dalam surat Filipi, saudara, Rasul Paulus berdoa untuk sidang jemaat Filipi. Rasul Paulus bilang begini, doa saya untuk kamu sidang jemaat adalah supaya sukacitamu penuh. Oh saudara, kalau kita mengiring Tuhan, Tuhan kepingin men-share sukacita yang hanya ada di dalam Dia, yang tidak ada di Moab. Tapi berapa banyak anak-anak Tuhan salah mengerti dan berkata kita sedang kelaparan, kita punya keperluan dan kebutuhan. Kita akan dipuaskan dan menerima sukacita di luar sana. Enggak. Dalam surat yang pendek ini, surat Filipi, menarik kalau saudara baca itu. Ada 18 kali kata bersukacita. Bersukacita. Kehidupan kekristenan bukanlah satu kehidupan yang murung, saudara. Satu kehidupan yang Tuhan mau berikan sukacita. Bukan sukacita seperti dalam dunia ini. Paulus bicara tentang kehidupan Kristen yang dipenuhi sukacita. Saya mau katakan dalam dunia, saya juga gak munafik. Di dalam dunia juga ada sukacita. Tapi beda dengan sukacita di dalam Tuhan. Sebab sukacita dalam dunia inilah sukacita yang dipengaruhi dengan situasi dan kondisi sekitar kita. Ya, kalau di sekitar kita baik, sukacita kita naik. Kalau di sekitar kita buruk, sukacita kita menurun. Itulah sukacita dalam dunia ini. Tergantung dengan sikonnya, saudara. Kalau semua baik, semua lancar, kita banyak duit, semua menguntungkan, oh kita bersukacita. Itu sukacita dalam dunia. Tapi sukacita yang Tuhan mau berikan dalam kita lah, tidak, sukacitanya Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh keadaan milieu. Keadaan sekitar kita, sama sukacita itu diberikan Roh Kudus jauh di dalam hati kita, saudara. Sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan kita. Nah, kalau saya cerita sedikit tentang latar belakang pendirian gereja Filipi yang mendapat surat Filipi ini. Surat Filipi itu surat temanya sukacita. Tapi waktu sidang jemaat ini dirintis oleh Rasul Paulus, kan kita tahu kisahnya. Paulus menginjil ke Filipi, saudara, yang terjadi huru-hara malahan. Ya, sebab para pemimpin di sana nggak senang. Paulus ditangkap bersama dengan Silas. Sebelum ditangkap digebukin, disesah, ya lecet-lecet, saudara. Banyak bilur-bilur menerpa dirinya, dilempar ke dalam penjara yang paling dalam. Saudara, kalau Paulus dan Silas berkata, waduh kayak begini mah, udahlah berhenti aja lah, ngapain. Pekerjaan kayak gini, mengiring Tuhan kayak gini, kita digebukin, kan kita lagi melayani Tuhan. Kalau Paulus putus asa di sana, sidang jemaat Filipi tidak berdiri. Tapi Paulus dan Silas, kita dicatat dalam kitab Kisah Rasul, di tengah malam, saudara. Mereka bersukacita dengan berdoa dan menyanyikan pujian. Dengan sikap seperti itu Tuhan mulai bekerja dan saudara, sidang jemaat itu Filipi lahir karena sikap seorang rasul yang dalam keadaan yang terpuruk seperti itu. Ya. Kakinya dipasung, ditaruh di penjara yang paling dalam, ya. Dan seluruh tubuhnya saudara luka-luka. Ada banyak alasan untuk Paulus dan Silas mundur saja. Tapi Roh Kudus yang ada dalam kehidupannya, pengharapan yang ada dalam, membuat dia memuji dan itulah sukacita yang tidak dipengaruhi oleh sikon. Itulah sukacita kerajaan. Itulah sukacita di dalam Roh Kudus. Nah, Yesus Kristus memanggil kita semua kepada satu kehidupan yang seperti itu. Kepada satu kehidupan kemuliaan. Dia memanggil kita untuk berada di dalam batas-batas tanah perjanjian. Kita jangan lupa Bapak Ibu, bahwa kita punya warisan di Bethlehem Yehuda. Jangan kita lego, itu tanah warisan kita. Saudara, ya jangan kita buang itu. Sebab ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Elimelek sudah pergi ke Moab, ya, dan melego tanah warisannya sebagai gantinya. Kita mau seperti Ruth
yang menemukan tempat yang baru, masa yang baru dalam hidupnya di Bethlehem Yehuda. Jadi saudara, Tuhan, perhatikan ini, Tuhan mau menawarkan sesuatu yang baru dan tempat yang baru dan masa yang baru untuk saudara di 2021. Tapi jangan pernah mau keluar dari daerah batas tanah warisan kita. Kita mau berjalan seperti Rut. Ya. Inti sebenarnya dari kisah ini saudara adalah kita mau berkata. Kita mau seperti Rut. Artinya kita mau berkata seperti Rut berkata di pasal 1 ayat 16b kalau kita baca lagi. Rut bilang begini, pasal 1 ayat 16b. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Nah, kita mau sedikit rubah kata-katanya, tapi prinsipnya tetap sama. Kita mau bilang begini, sebab kita lah Rut di akhir zaman ini. Kita mau bilang begini, Tuhan Yesus, kemana engkau pergi, ke sana juga aku akan pergi. Di mana engkau tinggal ya Tuhan, di situ juga aku mau tinggal. Aku mau jadi member salah satu umatmu, umat Israel. Ya, Allah Bapamu di sorga, Allahmu itu juga aku menjadikan Bapakku, juga aku menjadikan Allahku. Ayat 17 katakan, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Ya, di sana juga aku dikuburkan. Ya, kalau kita lihat, kita mau katakan Tuhan Yesus, di mana engkau mati di kayu salib, aku juga mau mati, aku juga mau pergi ke sana. Saudara, ini satu komitmen. Aku mau hidup bersama denganmu. Nah, yang menarik di ayat 17b. Pasal 1 ayat 17b, Rut bilang begini. Beginilah kiranya Tuhan menghukum. Wah, pakai istilah menghukum lagi saudara. Jadi dia nekat nih. Ya. Kalau aku nggak punya komitmen, aku ngomong kosong dalam komitmenku di sini, biar Allah menghukum aku. Oh, nekat gak saudara? Biar Allah menghakimi aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut, sekali Yesus tetap Yesus. Jadi itu seperti itu saudara. Dan saya mau katakan ini seperti semacam sumpah. Memang tidak ada kata sumpah, tapi ini semacam sumpah yang diucapkan oleh Rut. Sebab dia pakai istilah, biarlah Tuhan yang menghakimi aku. Biarlah Tuhan yang menghukum aku kalau aku melanggar komitmenku. Rut mengambil sebuah komitmen untuk ikut Naomi dan menjadikan Tuhannya Naomi sebagai Tuhannya. Minggu lalu saya sudah sampaikan di Mazmur 37 ayat 25, kita baca lagi nih perkataan Daud. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudara, Mazmur 37 ditulis oleh siapa? Mazmur 37 ditulis oleh Daud. Itu bisa baca di ayat 1. Dan kita tahu siapa Daud. Daud adalah cicit dari Rut. Ya, nggak kebetulan ya saudara. Daud itu cicit dari Rut. Siapakah Rut? Rut adalah seorang wanita yang meninggalkan negeri Moab, kampung halamannya, negeri kafir penyembah berhala, dan dia datang mencari kehidupan yang baru di tanah perjanjian, tanah Bethlehem Yehuda, dan menemukan kehidupan yang baru. Dia dapat roti di situ. Betul kata cicitnya beberapa ratus tahun kemudian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Apa yang ditemukan oleh Rut di tanah perjanjian, saudara, sangat berbanding terbalik, sangat kontras dengan keadaan pada masa itu. Sebab kisah Rut ini terjadi pada masa para hakim-hakim memerintah. Dan saya sudah katakan di bagian pendahuluan bahwa pada masa hakim-hakim memerintah itu kondisi bangsa Israel secara rohani lagi ngeblak, saudara. Ya, mereka meninggalkan Tuhan mereka. Mereka menjadikan pikiran dan hati mereka hukum mereka sendiri. Tapi dalam situasi yang kayak begitu, ada kisah yang menyegarkan ini. Kisah Rut yang datang meninggalkan berhala-berhalanya. Jadi kebalik, saudara.
Orang Israel malah meninggalkan Tuhan dan pergi kepada berhala. Di sini ada orang kafir yang tinggalkan berhala, lantas mencari kedamaian, mencari kehidupan baru. Saudara, mencari sesuatu yang baru di dalam Tuhan Allah Israel. Rut mendapat roti dan pemeliharaan. Dan bukan cuma itu, nanti kita akan pelajari pasal 2, pasal luar biasa, saudara. Ya, Rut mendapat roti dan pemeliharaan dan kelimpahan dan cinta di Bethlehem. Saudara, kita mau jadi seperti Rut. Amin, saudara. Kita mau jadikan Tuhan sebagai gembala kita. Dan biarlah dia menghantar kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Oh, di luar, di Moab ada rumput. Enggak. Kita domba gembalaan Tuhan. Dia menghantar kita. Kita memilih, saudara memilih untuk makan dari rumput yang Tuhan Yesus berikan. Dialah gembala yang baik. Mazmur 23. Tuhanlah gembalaku, tidak kekurangan aku. Dihantarnya aku ke air yang tenang, dibaringkannya aku di rumput yang hijau. Saya tidak panjangkan firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Selain Kau, tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah. Nyanyikan lagu ini, saudara. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Katakan hanya Kau satu di hati. hanya Kau Satu di hati. Dari awal lagi, mari kita bangkit berdiri. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku. Selain Kau tiada yang lain, hanya milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Aku tetap mau menyembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Ku sembah, haleluya. Ku sembah. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu, sembah Tuhan. Satu-satunya. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Lagi katakan ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Tuhan, tiada yang lain. Katakan Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Sembah Dia, saudara. Haleluya. Berikan hatimu, berikan hidupmu
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. We worship you, Lord. We magnify you, Lord. Kami sembah Engkau Allah kami. Oh, tiada Allah yang seperti Engkau. Oh, haleluya, haleluya. Jadikan dia nomor satu di hatimu. Jadikan dia kekasih jiwamu, tiada yang lain. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya. Saudara yang di tempat ini, saudara yang di rumah-rumah. Haleluya. Kita hidup di akhir zaman, di masa yang sukar, sulit. Ada keperluan, kebutuhan, kelaparan. Tapi kita mau jadikan Yesus roti hidup kita. Jangan tinggalkan Bethlehem Yahuda. Kita mau terus seiring Yesus. Mari seperti Rut buat komitmen. Ada banyak anak Tuhan meninggalkan pengiringan kepada Tuhan karena mencari keselamatan, mencari kepuasan di tempat yang lain. Ada banyak Elimeleh. Nah, itu juga ada dalam hati kita. Elimeleh itu ada dalam hidup kita. Mari kita belajar. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Iralabayara santara batu. Urabata karabayara santara bayara santara labaya. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya. Memuaskan hati kami yang terdalam, Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh sukacita, Roh Kudus, Roh kuasa, Roh Kudus, Roh iman. Haleluya. Ada 1-2 jiwa di tempat ini atau di rumah saudara masing-masing yang merasa seperti Naomi merasa, dan saudara rasa pahit, dan saudara menyalahkan Tuhan. Aku gini nih korbannya Tuhan. Dan saudara mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Aku seperti ini. Dulu aku luar biasa, sampai sekarang aku seperti ini. Jangan panggil aku Naomi lagi. Panggil aku Simara. Ada yang kepahitan. Karena mungkin situasi yang sudah alami. Mungkin di tengah-tengah pandemi. Tuhan, mengapa demikian? Saya mau katakan saudara. Ya, sebagai manusia mungkin kita kadang-kadang kita mungkin merasa kecewa. Barangkali saya nggak tahu. Tapi biar bagaimanapun Naomi, bagusnya dia pulang.
Dia kembali ke Bethlehem Yahuda. Sebab saudara, lawatan Tuhan dan berkat Tuhan hanya ada di Bethlehem Yahuda. Tidak di tempat lain. Mari datang. Saudara mau komplain sama Tuhan, Tuhan mungkin mengerti. Ya, tapi jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Saudara, kitalah yang salah. Mari kita belajar. Mari kita menundukkan diri kita di bawah tangan Allah itu. Haleluya, mari saudara angkat tanganmu, buka hatimu kepada Tuhan. Haleluya, jangan ada akar pahit, jangan ada rasa kecewa merambah dirimu. Nah, hal-hal yang terjadi menimpa dalam keadaan dirimu, saudara, rumah tanggamu, bisnismu atau apapun. Mari tetap positif kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan tidak merancangkan sesuatu yang kecelakaan, enggak. Tuhan punya rancangan sesuatu yang kita melihat dalam kehidupan Ruth. Itu ada kelimpahan pada akhirnya. Itu ada cinta pada akhirnya. Saudara, ini kisah menjadi betul-betul pelajaran untuk kita. Haleluya, jangan tinggalkan Bethlehem Yahuda. Kita akan jadi marah. Tapi kita mau setia mengiring Tuhan. Katakan lagi, selain Kau. Selain Kau tiada, hanya Kau milikku di surga. Selain bulan Mari Elohim, katakan ku sembah Kau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau satu. Katakan dari kedalaman hati saudaraku, sembah Kau. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa, ku sanjung nama-Mu di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau satu. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu. Katakan lagi, hanya Kau satu-satunya di hidupku. Oh, hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau dengar pengakuan dari kami Tuhan, umat-Mu Elohim. Kamilah Ruth di zaman akhir ini Tuhan. Kami mengambil komitmen Tuhan Yesus. Kami sudah mengalami kebesaran cinta kasih-Mu. Kalau kami yang tadinya orang-orang kafir tidak mengenal Engkau, sekarang kami dimasukkan dalam garis keturunan kerajaan. Ada Tuhan darah-Mu di dalam nadi kami Tuhan. Dan kami Tuhan termasuk di dalam kewarganegaraan Israel rohani. Dan kami termasuk dalam Tuhan Yesus garis silsilah Sang Raja. Engkaulah Raja kami dan kamilah anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan mempunyai rancangan-rancangan yang besar dalam hidup kami. Bukan rancangan kecelakaan. Seringkali Tuhan kami salah mengerti tentang Engkau. Waktu kelaparan datang di Israel dan kami berpikir di mana Engkau. Kami protes kepadamu dengan berpikir Engkau sudah tidak ada. Engkau melupakan kami dan kami berpaling kepada Moab. Kami keluar dari daerah perjanjian-Mu dan kami menuai tuaian hasilnya, kematian. Tuhan kiranya tolong seluruh Elohim, bersinilah umat-Mu. Tuhan tolong mereka rumah tangga anak-anak-Mu, pekerjaan, bisnis, pendidikan, sekolah umat-Mu, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Bila mereka Tuhan Yesus bukan menjadi seperti Elimelech, tapi mereka lah umat-Mu Ruth di zaman akhir ini, gereja-Mu pengantin wanita itu yang akan Tuhan Yesus masuk dalam sebuah keintiman dengan pengantin pria Yesus Kristus, Boas kami.
Terima kasih Bapa dalam sorga untuk ibadah yang diberkati ini. Berkati worship leaders, singers, usher Tuhan Yesus, para pemain musik, pemegang kamera, tim digital kami, chorus board, semua yang sudah terlibat Tuhan di belakang layar Tuhan. Berkati mereka semua. Berkati seberapa banyak kami Tuhan ada di tempat ini. Dan berkati setiap rumah tangga Elohimers di rumah mereka masing-masing. Berkati para suami, berkati para istri, berkati hubungan pernikahan mereka. Berkati anak-anak mereka, berkati bisnis mereka Tuhan Yesus. Selama kami ada di dalam Engkau, kami diberkati. Kami sudah diberkati di dalam Kristus. Dengan segala berkat rohani dari surga. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari angkat tangan saudara, terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami sudah berdoa dan memberkati. Dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, Allah kami yang berkuasa dan hebat. Oh yeah. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi